Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Mohon maaf karena yang sekarang ini lagi sekali batuk-batuk, jadi khawatir yang nular ke antum. Makanya tetap menggunakan masker. Ya, pada kesempatan di pagi ini materi yang akan kita kaji bersama adalah materi yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan tentu ini adalah bagian dari kelanjutan materi bulan lalu. Yang kalau pada bulan lalu sudah sempat kita singgung beberapa hal, meskipun tidak fokus ke bahasan Al-Quran. Kalau mau dibuat temanya yang agak lebih sederhana tetapi punya makna yang sangat jauh dan mendalam adalah membangun generasi Qur'ani. Tema ini tema besar, membangun generasi Qur'ani. Temanya tema besar, tetapi kita bisa bahas dengan dua model pembahasan. Bisa dibahas dengan sangat teoritis atau dibahas dengan hal-hal yang lebih sederhana dan lebih bersifat praktis. Nah, kita akan coba dengan cara yang kedua. Kita akan membahasnya dengan yang lebih praktis, sederhana, supaya bisa dipahami oleh semua, termasuk oleh semua santri yang saat ini berada di kelasnya, maksudnya kelas 7 ya, atau kelas 1 SMP. Juga untuk adik-adik atau yang lain, artinya yang berada di usia setelah itu. Nah, ini berkaitan dengan temanya, karena tema ini kalau kita cari di beberapa tulisan, termasuk beberapa ceramah, penyajiannya beragam, karena tema ini tema besar, dan bisa dikatakan bahwa tema ini dianggap sebagai tema yang bisa menyelesaikan banyak persoalan. Dan ini kan banyak persoalan di tengah-tengah umat. Salah satu persoalan yang ada di tengah-tengah umat kita ini adalah bahwa kita melihat masalahnya itu adalah pada personnya atau orangnya. Kadang-kadang bukan pada lembaganya, bukan pada sistemnya. Misalnya kita melihat ada lembaga pendidikan, bahkan lembaga pendidikannya lembaga pendidikan Islam dengan fokus pada Quran, tetapi masalahnya SDM-nya, sumber daya manusianya, orangnya. Kadang-kadang fasilitasnya sudah memadai, tetapi persoalannya SDM-nya, sumber daya manusianya atau orangnya. Akhirnya yang muncul bukan melahirkan generasi, menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah yang sudah ada, atau paling tidak menyelesaikan persoalan yang sudah ada. Sekarang kita coba lihat di generasi sahabat yang dijuluki sebagai generasi Qur'ani. Sebagian sampai membahasakannya mereka adalah Quran berjalan, Quran yang berjalan. Jadi bukan Quran yang di kertas, karena Qurannya sudah ada dalam diri Abu Bakar, dalam diri Umar, dalam diri Utsman, dalam diri Ali, dalam diri sekian banyak sahabat radhiyallahu anhu, yang sebagian ulama mengatakan jumlahnya 120.000 atau 124.000 sahabat.
dengan kualitas tentu beragam, tetapi secara umum mereka adalah generasi terbaik. Yang Nabi SAW menyatakan dalam hadis di Sahih Bukhari, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Jadi ini yang terjadi pada zaman sahabat. Kalau kita lihat di zaman sahabat, kekurangan secara fisik itu kan banyak. Kita bisa lihat di zaman sahabat belum ada alat transportasi sebaik kita. Jangankan menggunakan pesawat, menggunakan kendaraan roda 4 yang bagus, lancar, itu saja tidak ada. Atau roda 2 juga tidak ada. Dengan alat yang sekarang ini sangat canggih. Kemudian komunikasi antar satu daerah dengan daerah lain belum ada yang seperti di zaman kita sekarang. Tetapi mereka disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan zamannya, siap menghadapi tantangan zamannya. Jadi mereka berhadapan dengan kondisi apapun, yang ada dalam benak mereka adalah selain mengamalkan Islam yang sudah dipelajari, menyebarkan. Tentu bisa bayangkan, sahabat tinggal di Jazirah Arab hanya pada tahun 80-an Hijriah, ada yang mengatakan sebelum tahun 80, itu mereka sudah sampai masuk Khurasan, sudah masuk wilayah Turki, kemudian masuk ke wilayah Rusia dan beberapa wilayah lainnya sebelum masuk tahun 100 Hijriah. Jadi mereka sudah masuk, dan luar biasanya masuknya ke wilayah yang bahasanya nggak mereka pahami. Itu bisa bayangkan kalau seandainya yang ditempatkan tuh dai-dai yang mudah mengeluh, mereka akan mengatakan, lah kalau di sana nanti bahasanya apa? Kita mau ngomong dengan orang Rusia pakai bahasa apa? Masa dikirim langsung ke sana terus kemudian berdakwah di sana? Kalau itu cara berpikirnya, nggak akan maju. Tapi sahabat nggak begitu. Mereka begitu lihat ada peluang bisa dakwah sampai ke tempat yang sejauh-jauhnya, sampai ketika bertemu dengan lautan, mereka mengatakan seandainya di balik lautan ini ada daratan yang bisa ditempuh, yang bisa dicapai, akan ke sana. Dengan cara apa? Nanti dipikirkan. Tapi nggak ada ceritanya ketika ada halangan seperti itu lalu mereka mengatakan, ya sudah, ini nggak bisa. Ini kan depan ini sudah lautan, masa kita mau berenang? Nggak mungkin. Cara berpikir itu nggak ada. Makanya kemudian di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, armada laut pertama muncul. Ini sahabat juga, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan gimana cara bikin perahunya? Ya dipikir nanti. Dan nggak pernah diajari oleh Nabi SAW bikin perahu. Tapi diajari bagaimana Islam ini dipahami, Islam ini diamalkan, dan Islam ini dakwahkan. Jadi generasi inilah yang dibentuk oleh Nabi SAW. Generasi yang ketika mereka diutus di tempat manapun, di zaman kapanpun, mereka akan menjadi solusi. Mereka akan menyelesaikan masalah. Dan kalau dilihat tantangan zamannya saat itu berat. Antum bisa bayangkan, berangkat dari Mekah atau Madinah, lalu berangkat sampai Khurasan lah, atau sampai antum pernah kenal kitab Ta'limul Muta'alim? Ta'limul Muta'alim ya, kitab tentang adab menuntut ilmu, penulisnya Burhanuddin atau Az-Zarnuji. Zarnuj itu nama tempat di Khurasan. Zarnuj itu nama tempat, ya sebuah semacam kampung masuk wilayahnya Turki. Nah, ya kita bisa bayangkan
ke wilayah tersebut. Jadi Islam sudah masuk pada zamannya Abdul Malik bin Marwan, dan sebelum zaman itu sudah mulai masuk ke sana. Yang luar biasa adalah Islam masuk bukan mengubah agama penduduknya, tapi juga mengubah bahasa. Makanya Imam Bukhari ketika beliau dilahirkan kemudian hidup di tengah masyarakatnya, bahasanya sudah bahasa Arab. Padahal kan beliau di Rusia. Rusia kan bukan negara Arab, terus bisa bahasa Arabnya gimana? Dan kita bisa sedikit memudahkan untuk memahami itu, kita bisa lihat sampai ke Indonesia. Begitu sampai di Indonesia, kita bisa merasakan ternyata bukan cuma mengislamkan penduduk Indonesia yang tidak berhasil dikristenkan oleh para penjajah. Semua penjajah kan kafir semua ya. Ada nggak penjajah yang Islam? Penjajah Indonesia 350 tahun. Penjajahnya kafir semua. Mau namanya mulai dari VOC ya. Itu perusahaan dagang. Kalau sekarang juga sama perusahaan dagangnya ya. Ada yang bilang ujungnya juga sama-sama berakhiran C juga ya. Perusahaan dagang masuk ke Indonesia sekarang. Nanti kemudian bawa masukan dan seterusnya. Mulai dari Belanda, Portugis, Inggris, Jepang, dan silahkan sebutkan semua negara yang pernah menjajah Indonesia. Nggak ada satupun yang beragama Islam. Nggak ada satupun yang beragama Islam. Tetapi sampai dengan tahun 1945 tidak ada satupun dari penjajah itu yang berhasil mengkristenkan, mengkatolikkan, atau mengubah agama penduduk Indonesia menjadi pindah ke agama lain. Sampai zaman kemerdekaan, jumlah penduduk muslim di Indonesia masih di atas 95%. Dijajah. Dan ada yang sampai dipekerjakan dengan sangat sadis. Makanya kalau ada yang mempekerjakan karyawannya seperti zamannya Jepang dulu, ya dikatakan ini penjajah. Karena kebetulan sekarang katanya ada perusahaan-perusahaan yang modelnya seperti itu, model penjajah. Nah, tidak ada satupun yang berhasil mengkristenkan. Jadi artinya berarti kuat. Jadi diajarkan Islam dan kuat. Anda pernah dengar cerita dari teman yang aneh itu di Filipina. Ini kan maksudnya dulu Nusantara ya. Dan kaum muslimin di Filipina juga punya hubungan erat dengan kaum muslimin di Indonesia. Di Filipina itu ada yang berhasil dikristenkan. Masyarakat di kampung-kampung difasilitasi dengan fasilitas entah itu makanan, pendidikan, kesehatan, pokoknya materi. Apa yang dilakukan? Dibantu dengan beberapa bantuan materi sampai akhirnya pindah agama, kemudian diadakan acara semacam pemberian hadiah dan dibikin acara besar, ada panggungnya. Kemudian di acara itu mereka dipersilahkan untuk selain menyantap hidangan, ini pas ya ada hidangan. Terus kemudian mereka diminta ada perwakilan yang menyampaikan sambutan. Ya, sambutannya ya untuk ya biasalah kalau dalam acara kan setelah mereka diberikan ini itu terus selalu kemudian dikasih fasilitas, kasih kesempatan silahkan memberikan sambutan. Terus menyampaikan oh terima kasih dan seterusnya. Setelah itu diberi kesempatan silahkan mau minta apa. Ya, setelah pindah agama tadi, pastornya mempersilahkan meminta apa. Yang mengagetkan adalah ketika menyampaikan minta pergi haji. Ya, permintaannya pergi haji. Mereka bingung ini udah Kristen tapi kok masih minta haji. Itu artinya mereka nggak berhasil mengkristenkan penduduknya sampai pindah pemahamannya.
Jadi diminta dengan permintaan ini kan aneh. Berarti mereka ini ya terima materinya, bantuannya diterima, tapi akidahnya enggak. Ini berarti ada sesuatu juga. Kok bisa sampai mereka tidak mau berubah agamanya? Padahal sudah jelas dimurtadkan. Tapi ketika ditanya milih minta apa? Artinya ada yang minta mobil, minta rumah, minta ini, ternyata ada yang minta, dan permintaan yang diharapkan oleh perwakilan ini, dan kalau bisa semuanya diberikan fasilitas diberangkatkan haji. Nah ini kan aneh, sudah murtad tapi minta pergi haji. Artinya sebetulnya keyakinan mereka belum berubah. Ini keyakinan keislamannya belum beralih ke yang lain, dan kadang-kadang mereka juga tidak paham pindah agama itu apa. Ya cuma karena dikasih fasilitas, terus diajak ke gereja, makan-makan, diajak ini itu, lalu kemudian dianggap sudah pindah agama, tapi keyakinannya tidak. Nah, ini kekuatan. Kalau di tanah air kita bisa melihat sampai hari ini pengaruh bahasa Al-Quran, bahasa Arab sampai sekarang terasa. Dan sampai sekarang kita tidak menganggap itu bahasa Arab, kita mengatakannya bahasa Indonesia. Misalnya kursi. Nih, kursi kan bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia kursi? Kursi, bahasa Arabnya ya kursi. Dan kita tidak menganggap ini bahasa Arab. Ini bahasa Indonesia. Kursi itu bahasa Indonesia. Dan ini memang bahasa Indonesia, tapi asalnya bahasa Arab. Kan gitu. Makanya kalau kita membaca ayat kursi, memang isinya begitu, wasi'a kursiyuhu, dan disebutkan di Qur'annya kursi. Kursi apa ya? Kursi. Kursi itu apa ya? Itulah yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Ya, cuma nanti kursi ya beda-beda bentuknya kan ya. Ada yang modelnya begini, ada yang agak lebar, panjang, dan seterusnya. Tapi bahasa-bahasa itu jadi kata serapan. Sekarang muncul istilah akal. Ya, akal itu kan bahasa Arab. Antum bayangkan dulu orang di Nusantara, Indonesia, sebelum Islam masuk, mengucapkan akal tuh pakai apa ya? Oh, ini nggak berakal. Bahasanya dulu apa itu? Sebelum Islam datang. Sebab akal kan bahasa Arab, berarti ada pengaruh Islam kan. Dan sekian banyak kosakata yang jumlahnya bukan puluhan. Ya, bukan puluhan, bukan ratusan, konon katanya ribuan kosakata. Meskipun ada beberapa bentuknya, ada kosakata yang sama persis cara pengucapan dan maknanya, ada yang maknanya sama, cara pengucapannya berubah. Dewan, diwan, dalam bahasa Arabnya diwan, bahasa Indonesia dewan. Perwakilan, ya ada pernya. Dalam bahasa Arab, bahasa aslinya kan wakil. Wakil dia, wakil ya, bahasa Indonesia. Rakyat, ra'iyah. Ya, rakyat, ra'iyah itu kan bahasa Arab semua. Majelis permusyawaratan rakyat itu bahasa Arab semua. Asalnya bahasa Arab. Berarti Islam pernah mewarnai, mempengaruhi masyarakat tanah air ini. Sekali lagi, apakah lewat penjajahan? Tidak. Kalau agama lain selain Islam yang menjajah tanah air ini jumlahnya banyak. Cari penjajah di Indonesia, cari penjajah di Malaysia, cari penjajah di Filipina, dan penjajah-penjajah yang lain. Nggak ada penjajahnya Saudi Arabia. Penjajahnya nggak ada yang namanya negara misalnya Kuwait atau Uni Emirat Arab menjajah Indonesia, gitu enggak. Kita nggak menemukan nama-nama tersebut. Yang beragama Islam. Jadi makanya mereka bekerja keras untuk menghilangkan kesan bahwa mereka penjajah. Jadi umat Islam nggak perlu bekerja keras karena memang sejarahnya begitu. Ceritakannya apa adanya. Ya.
Jadi kembali ke tadi, generasi sahabat, generasi yang dibentuk dan Quran itu hidup. Jadi bukan cuma sekedar dihafal. Quran itu berjalan sehingga mereka melihat Al-Quran itu bukan sekedar teks yang sekedar untuk dihafal, tetapi sudah jadi perilaku. Nah, agar mudah memahami itu, bagaimana cara membentuknya? Kalau untuk kita sederhanakan dengan 7T. Ini pernah disampaikan bulan lalu ya? 7T-nya? Ya. Masih ingat? Apa aja 7T? Tahsin, tilawah, tahfidz, tadabbur, tafsir, taklim, terus tatbik, ya. Atau kita urutkan, ya. Urutkan yang pertama bisa tahsin dulu, baru tilawah, boleh. Jadi perbaiki bacaannya dulu, tahsin, kemudian yang kedua tilawah. Ini T yang kedua. T yang pertama tahsin artinya memperbaiki bacaan. Anda sekali jelaskan ya, biar poin-poinnya lebih bisa dipahami. Karena poin-poinnya pernah kita sebutkan, jadi Anda langsung sebutkan dan jelaskan. Yang pertama tahsin. Tahsin ini memperbaiki bacaan. Dan memperbaiki bacaan itu sebetulnya di situ terkandung nilai-nilai tarbiyah. Orang langsung belajar, termasuk belajar adab. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan menggerakkan lisan untuk bisa segera menguasai. Jadi pelan-pelan. Tunggu. Dalam belajar tahsin kan kita belajar, ketika belajar dari seorang guru, kadang kita harus menunggu. Beliau mempraktekkan, lalu kita tirukan. Ketika kita salah, kita bersabar nunggu koreksinya, dengarkan dulu, baru kita ulang. Ini namanya tahsin. Dan belajar makharijul huruf itu yang didapatkan selain tadi belajar dapat adab, juga kemampuan berbahasa akan bagus. Makanya kalau ingin bahasanya bagus, bahasa komunikasinya bagus, usahakan tahsinnya bagus. Dan tahsinnya bagus dengan cara apa? Suaranya dikeraskan, sehingga kita tahu mana itu idgham, mana ikhfa, mana izhar, dan ketika kita mengucapkannya dengan suara yang jelas. Jangan ragu-ragu mengeluarkan huruf-huruf tersebut. Nah, tapi jangan dibalik, hanya berhenti di Quran saja. Pada saat berbicara sehari-hari tidak pernah membiasakan dengan bahasa yang jelas, tidak membiasakan. Nabi SAW kita lihat, beliau kalau tahsinnya jelas pasti bagus, tapi dalam sehari-hari juga ketika berbicara, para sahabat mengatakan suaranya jelas. Jadi nggak ada sahabat yang kesulitan memahami. Sebentar, tadi ngomong apa ini? Kok kayaknya kurang jelas? Itu nggak ada. Mereka bisa mendengar dengan sangat jelas apa yang beliau sabdakan. Apa yang beliau sabdakan, beliau sampaikan, beliau bacakan, beliau ucapkan, sahabat bisa mendengar dengan jelas. Kecuali kalau jaraknya terlalu jauh atau beliau berbicara dengan suara pelan kepada seseorang, yang lain nggak dengar, itu bisa. Tapi kalau ketika beliau berbicara di depan orang, apalagi bentuknya khutbah, mau khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah Arafah, dan khutbah yang lainnya, para sahabat bisa mendengar dengan jelas. Nah, ini juga perlu latihan. Jadi kalau sudah belajar tahsinnya, coba biasakan kalau berbicara juga jelas. Ini pentingnya apa? Kalau untuk kita, kepentingannya nanti untuk T yang terakhir itu, taklim. Kita kan berkepentingan dengan bahasa itu kalau kita membiasakan mengucapkan sesuatu dengan jelas. Jangan sampai orang merasa kesulitan memahami
kata-kata yang kita ucapkan. Meskipun kadang-kadang di beberapa tempat ada yang kendalanya bukan di suara kita, tapi mic-nya yang kurang jelas. Nah, makanya kalau kitanya sendiri, untuk masing-masing kita, yang penting adalah bagaimana kita menuntaskan itu. Kalau nanti pindah ke tempat yang lain, kadang-kadang mic yang kurang jelas, orang bisa paham bahwa ini masalahnya bukan di lisan kita. Nah, banyak hal yang kita bisa dapatkan di situ. Tapi yang pertama itu, setelah itu yang kedua tilawah. Tilawah ini artinya dalam anak membaca, tetapi penekanannya adalah pada wirid, ya, pada wirid. Artinya setiap hari punya jadwal rutin membaca. Setiap hari punya jadwal rutin tilawah. Jadi semacam wirid harian. Setiap hari baca. Berapa yang dibaca? Nah, kalau kita lihat sahabat umumnya membaca dalam jumlah yang banyak. Nah, ini nanti tilawah ini nanti berhubungan dengan, kalau yang ketiga apa? T yang ketiga tahfidz. Kalau kita tilawah itu bisa tidak berhubungan dengan tahfidz, tapi para sahabat dulu tilawahnya berhubungan dengan tahfidz, yaitu apa? Menghafal. Kenapa? Karena pada zaman sahabat berapa banyak mushaf yang ada. Lalu sahabat kalau membaca Quran dari mana tuh? Kalau kita kan sekarang enak, mushaf bertebaran di mana-mana. Bahkan ada yang satu rumah mushafnya bisa lebih banyak dari jumlah penghuni rumah. Belum kalau ditambah lagi dengan yang ada di handphonenya, di laptopnya, di komputernya, ada aplikasi Qur'annya. Jumlahnya melebihi jumlah orang yang jadi anggota rumah tangga. Itu kita sekarang, kita bisa, nah sekarang baca Quran, buka mushaf. Tapi sahabat dulu buka mushaf nggak? Abu Bakar ketika Nabi SAW menerima wahyu, kemudian menyampaikan, dan Nabi SAW setiap kali menerima wahyu kemudian disampaikan, ada sahabat yang nuliskan cuma satu waktu di awal. Kemudian nanti ada tambah lagi sahabat kedua, tapi yang nulis, apakah yang nulis lalu mencetak di beberapa tempat? Enggak. Lalu sahabat yang lain gimana caranya? Menghafal. Jadi makanya kita bisa pahami ketika sahabat itu membaca Quran berarti dari hafalannya. So kalau dari kertas-kertas, dari mana itu? Kalaupun ada, itu jumlahnya sangat sedikit. Karena apa? Mayoritas sahabat nggak punya lembaran mushaf. Mayoritas sahabat tidak punya lembaran mushaf. Lalu mushaf itu di mana itu? Di dadanya para sahabat dengan cara dihafal. Maka T yang kedua tadi, tilawah itu dilakukan oleh sahabat dengan hafalannya. Maka kalau nggak punya hafalan, gimana mau tilawah? Abu Bakar dulu misalnya mau tilawah Quran gimana caranya? Nggak ada mushaf. Lembaran, apa lembarannya dibawa Abu Bakar? Terus sahabat yang lain gimana? Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam awal juga, kalau membaca Quran gimana caranya? Sementara lembaran tidak digandakan saat itu. Artinya misalnya ketika ayat Quran turun, ada sahabat Zaid bin Thabit misalnya, atau menulis wahyu, nuliskan terus digandakan 10 misalnya, karena sahabatnya jumlahnya 10. Nggak ada riwayat ketika menerima wahyu dituliskan lalu digandakan sampai sekian naskah. Dituliskan iya, tapi nggak digandakan sampai sejumlah sahabat. Terus yang lain gimana caranya? Ya menghafal. Jadi sekarang ini antum yang sekarang berada di pondok tahfidz ini kan sebetulnya sedang mencoba untuk ingin menjadi generasi Qur'ani seperti sahabat dulu, supaya nanti tilawahnya nggak perlu lagi pakai mushaf. Tilawahnya dari hafalan.
Bayangkan, ya antum bisa membayangkan zamannya ketika sahabat Abu Bakar masuk Islam, Ali bin Abi Thalib masuk Islam, ada Zaid bin Harithah masuk Islam, istrinya Rasulullah SAW Khadijah radhiyallahu anha masuk Islam. Terus setelah masuk Islam bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan ayat kan turun. Ada ayat lagi yang turun lagi berikutnya. Terus mereka ngapalnya gimana caranya? Kan nggak ada kertas kan? Dan mereka juga nggak punya lembaran, entah itu di pelepah kurma, mau di apa saja yang bisa dibawa kemana-mana. Tapi lewat apa? Hafalan. Kalau Nabi SAW menerima wahyu usia 40 tahun, Abu Bakar masuk Islam usia 38 tahun. Artinya Abu Bakar mulai menghafal Quran usia berapa? 38 tahun. Jadi jangan ada yang mengeluh. Jangan ada yang mengeluh lalu merasa berat untuk menghafal Quran karena usianya sekarang sudah merasa berusia sudah lanjut. Abu Bakar baru mulai masuk Islam 38 tahun. Sekarang ini mau tanya, yang usianya di atas 38 tahun atau 38 tahun ke atas, bisa ngangkat tangan? Ya. Anda ngangkat tangan kalau jelas Anda usianya ya, di atas 38 tahun. Satu. Ada lagi yang lain? Ya. Yang 38 tahun atau lebih? 38 tahun atau lebih. Itu berapa? Hah? 32. Oh, belum. Ya. Itu berapa? 35. Oh, hampir. Hampir 38 maksudnya. Iya. Itu berapa? 24. Oh, masih jauh. Jauh dari 38 maksudnya. Ya. Dan artinya berarti usia kita ini usia di mana kalau kita menghafal Quran lebih duluan daripada Abu Bakar. Abu Bakar 38. Sehingga kalau Abu Bakar mau beralasan, harusnya Abu Bakar lebih bisa beralasan kan? Ya saya udah usianya segini baru kenal Quran. Baru mulai ayat juga turun, ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 5 ayat. Setelah itu ada lagi wa anzir ashiratakal aqrabin, setelah itu ada lagi enggak langsung dan enggak bisa menghafalnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Urutannya enggak begitu kan? Kalau antum itu lihat menghafal Quran antara kita dengan sahabat lebih mudah siapa? Kalau kita dengan sahabat. Nah, kalau sahabat apa alasannya? Kalau kita mengatakan bahwa sahabat lebih mudah, alasannya apa? Apa? Bahasa. Terus? Kalau urutan? Kalau mereka kan baca harus sesuai urutan Quran kan? Lebih mudah kita atau mereka kalau urutan Qurannya? Lebih enak kita, lebih mudah kita kalau bicara urutan. Kenapa? Kalau kita mau menghafal urut dari Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, atau mau juz 30 dulu urut dari An-Naba. Tapi urut. Coba antum bisa bayangkan. Al-Maidah sudah turun dan Al-Maidah turunnya sudah begitu banyak. Terus kemudian pada saat haji wada turunlah firman Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Itu satu ayat atau potongan ayat? Potongan ayat dari Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3 ya? Ayat berapa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Coba sampai situ. Sebelumnya itu potongan ayat. Sebelumnya itu sudah turun. Antum kalau ngapalin kan susah deh. Begitu ayat itu turun ditempatkan di sini. Sebelumnya sudah dan sesudahnya juga sudah turun. Terus itu ditempatkan di tengah-tengah begitu. Kalau ngapalin gimana caranya? Kan sulit deh. Kalau ngapalinnya berarti harus noto ulang itu. Saya sebentar.
Sama seperti sekarang antum kalau sudah ngapal misalnya gini, sudah hafal An-Naba, terus kemudian diberitahu itu nanti setelah ayat 17 ditambahkan lagi ada 2 ayat. Wah, itu sebentar mikir Mas. 17. Hitung dulu. Amma yatasalun An-Naba. Jadi tambah 2 ayat itu kan susah ngapalnya. Susah ketika dimasukkan sebelumnya sudah turun, sesudahnya sudah turun, gini dimasukkan di tengah-tengah. Antum bayangkan, anak sampai ini supaya antum bisa membayangkan gimana sahabat dulu ngapalnya dia. Kalau antum yang disuruh ngapal begitu kan kebayang susahnya. Sekarang yang sudah urut dan enak aja susah gitu ya. Artinya nggak langsung mudah dihafal. Apalagi kalau misalnya diberitahu setelah disampaikan terus kemudian nanti ternyata setelah ayat ini ada tambahan, dan tambahannya ini sekarang silakan dihafal lagi. Wah, kemarin sudah ngapalin sesuai dengan urutan itu terus ada perubahan, kan susah. Harusnya dipastikan dulu sudah seperti ini baru dihafal, tapi nggak bisa. Di zaman sahabat dulu sudah biasa ada ayat yang turun, dan bukan surat ya, ayat yang turun. Seperti yang paling gampang adalah Al-Maidah tadi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu turunnya ketika haji wada. Sebagian ulama mengatakan itu sekitar 80 atau 90 hari sebelum Nabi SAW wafat. Jadi ayat pertama sampai ayat terakhir Al-Maidah itu sudah semua. Cuma itu aja. Antum yang pernah ngapal Al-Maidah kan pegelnya kayak apa ya? Udah ngapal terus sebentar ini dimasukkan di ini. Antum pun merasakan sulit itu. Sudah sampai di situ, selama ini sudah bacanya begitu, terus kemudian dimasukkan tambahan tadi sampai akhirnya sudah sempurna. Nah sekarang Al-Maidahnya sudah sempurna. Antum kan enak, sudah sempurna, ini udah nggak akan ada perubahan lagi. Tapi kita bayangkan sahabat yang menghafal, terima ayat ini, kemudian ayat ini, dan turunnya ayat kan nggak urut seperti yang urutan kita sekarang kan? Coba Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5. Setelah selesai ayat ke-5 turun, Nabi SAW diangkat jadi nabi dan rasul, beliau pulang. Wahyu berikutnya apa ayat ke-6-nya? Bukan kan? Bukan ayat ke-6-nya. Bukan ayat ke-7-nya. Pindah ke surat yang lain. Itu pun nggak selesai. Terus setelah itu turun lagi yang turun ternyata apa? Nggak sesuai dengan urutan yang ada ini. Kalau baca gimana itu? Padahal baca dalam sholat kan harus sesuai urutan kan? Kan nggak boleh baca dalam sholat atau membacanya pilih-pilih aja, kan nggak boleh. Misalnya anda pilih sekarang ayat kursi, tapi setelah ayat kursi kemudian al-yauma akmaltu, itu nggak boleh. Ya ayat kursi kalau mau teruskan lanjutannya 256, nggak boleh itu lalu pindah ke Al-Maidah ayat 3. Dari Al-Maidah ayat 3 pindah ke surat Yunus ayat 7. Terus setelah itu surat Yusuf ayat 18. Kan ini ayat-ayat pilihan tentang, oh itu nggak bisa. Ini Quran tuh kalau dalam sholat dibaca bukan berdasarkan tema. Kalau dikaji boleh, tapi kalau untuk dihafal, dibaca, apalagi dibaca dalam sholat nggak bisa berdasarkan temanya. Nah, itu yang tadi. Jadi setelah tilawah kemudian tahfidz, kita ingin tilawah kita ini sampai pada suatu saat nanti tilawahnya nggak lagi menggunakan mushaf. Meskipun kita tahu ada keutamaan membuka mushaf, tapi coba sahabat dulu ketika mereka membaca Al-Quran, misalnya ada sahabat yang dikisahkan mereka mengkhatamkan Al-Quran ada sebulan sekali, ada yang 15 hari sekali, ada yang 7 hari sekali. Itu ketika mengkhatamkan itu para sahabat pegang mushaf apa enggak? Jelas enggak kan? Ini sahabat-sahabat itu pada pegang mushaf enggak itu? Kan enggak. Kalau enggak terus gimana? Ya dari hafalan. Berarti sahabat menghafal. Padahal ada sahabat yang masuk Islam usianya sudah tadi 38 tahun atau yang lebih dari 38 tahun. Nah, kenapa saya sebutkan Abu Bakar tadi? Supaya antum tidak bisa beralasan bahwa susah menghafal karena faktor usia. Abu Bakar menghafalnya usia
38 tahun, dan mushafnya belum langsung jadi lagi. Terus urutan turunnya tidak sama dengan urutan mushaf yang sekarang ini ada. Nah, meskipun tadi tentu kalau dilihat lebih mudah dari sisi tertentu, iya. Dari sisi misalnya ada ayat turun sesuai dengan peristiwanya, itu lebih mudah diingat. Kalau ayat turun sesuai dengan peristiwanya, itu lebih mudah diingat. Misalnya gini, ada sahabat yang tanya, kemudian jawabannya apa? Turun wahyu, turun Quran. Itu langsung ingat, oh iya dulu yang tanya itu ini. Terus jawabannya ini, itu langsung ingat. Bagi yang menyaksikan peristiwanya bisa merasakan. Ayat yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha, tuduhan orang-orang munafikin terhadap Aisyah, kan lebih mudah diingat ketika orang mengalami peristiwanya. Pada saat itu kami merasakan suasananya luar biasa. Dan sahabat yang meriwayatkan hadisnya di Sahih Bukhari itu panjang karena cerita suasananya. Jadi ceritanya waktu Aisyah, termasuk Aisyah adalah istri Nabi SAW yang ikut berangkat dalam perang. Dan beliau ketika berangkat itu, karena memang tubuhnya nggak besar, bukan orang yang gemuk atau tinggi badannya luar biasa, jadi ditandu, ya. Tandunya kayak, antum pernah lihat tandunya Panglima Jenderal Sudirman? Ya, kira-kira begitulah. Nah, sahabatnya kan ketika ngangkat nggak tahu ini ada orangnya apa enggak, diangkat aja. Ternyata waktu itu kan Aisyah keluar sebelum pasukan berangkat, lihat kok ada yang mengatakan bahwa itu cincinnya jatuh, terus dicari. Nah, cari itu nggak pamit gitu. Terus pasukan berangkat, udah ketemu, terus pas balik udah nggak ada pasukannya. Tunggu capek, akhirnya tidur. Ya, Sofwan yang paling belakang di pasukan kaget loh, kok ada yang tertinggal dari rombongan. Kemudian dia antar sampai akhirnya, dan ceritakannya panjang sampai akhirnya tiba di kota Madinah. Ceritanya panjang, terus ayat yang turun, ada beberapa ayat sahabat bisa lebih cepat menghafalnya karena apa? Ayatnya turun pada saat peristiwanya, dan sahabat tuh nunggu keputusan dari Allah SWT yang benarnya yang mana, karena fitnahnya luar biasa. Dan itu biasanya lebih cepat hafal. Kenapa? Karena mereka merasakan suasana genting, tuduhan orang-orang munafikin begitu gencar. Tapi alhamdulillah setelah itu ayatnya turun. Begitu ayatnya turun, mereka bisa langsung hafal. Karena apa? Karena merasakan ini dekat dengan kehidupan mereka. Makanya salah satu metode belajar adalah tarbiyah bil ahdas. At-tarbiyah bil ahdas. Tarbiyah bil ahdas itu artinya pendidikan, pembinaan, menanamkan nilai-nilai dengan peristiwa-peristiwa. Biasanya itu lebih cepat hafal, lebih cepat paham daripada menyampaikan sesuatu tapi tidak berhubungan dengan kejadian. Ya, tidak berhubungan dengan kejadian. Tapi kalau berhubungan dengan kejadian, ayatnya begitu dibaca berhubungan dengan peristiwa, orang mengatakan, oh ini pas. Ya, jadi 3 ya, tahsin, tilawah, terus yang ketiga apa? Tahfidz. Tahfidz. Dan kalau tahfidz ini tentu antum sudah dapatkan arah dari asatidzah yang ada, bagaimana menghafal, merawat hafalan, dan menjaga supaya hafalan itu sampai pada level mutqin. Nah, yang menarik begini, ada beberapa ulama ketika perlu menghafal beberapa masalah lain selain Quran, ada yang modelnya tuh menghafalnya susah,
tapi pahamnya cepat. Dan ada yang sebaliknya, ngapalnya cepat, pahamnya susah. Makanya Imam Syafi'i itu pernah dikisahkan beliau ini ngajari muridnya. Juga beberapa imam yang lain dari ulama di mazhab Syafi'i ada yang ngajar muridnya, diajari masalah fikih itu, ada yang sampai harus 40 kali diulang-ulang. Misalnya gini, jelaskan tentang air itu ada jenis air yang najis, tapi ada air yang terkena najis. Ulang lagi ya, air itu ada yang air apa? Najis, dan ada air yang terkena najis. Terus diulang lagi, jadi air itu ada yang sampai kemudian itu dibayangkan kalau begitu sampai 40 kali, dan sabarnya luar biasa. Dan ternyata memang ada nama beberapa ulama itu ketika kita baca biografinya, proses belajarnya begitu. Ada yang lama menghafalnya tapi cepat pahamnya, ada yang cepat menghafalnya agak lama pahamnya. Tapi yang parah di kita ini ada yang lama dua-duanya, udah ngapalnya lama, pahamnya juga lama juga. Nah, kalau makan yang cepat. Nah, tapi kita memaklumi itu karena memang dalam prakteknya ada yang begitu. Ada orang-orang yang kemudian belakangan kita kenal sebagai ulama, belajarnya lama. Nah, yang penting kan begini, yang penting itu kita tahu kita ini termasuk yang mana. Kalau ini termasuk yang lama menghafalnya, ya berarti perlu waktu yang lama untuk menghafal. Ya gitu aja. Misalnya gini, ada yang menghafal tuh 40 kali mengulang sudah hafal. Tapi ada yang perlu lebih lama dari itu. Masing-masing kita bisa beda-beda dan gak harus seragam. Yang penting kita tahu diri bahwa kita ini termasuk yang seperti apa. Anak pertama kali menghafal Al-Baqarah tahun 87. Ya Allah, ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Anak menghafal ayat itu 40 kali baru hafal. Nah, sekarang Anak coba mengulang beberapa ayat untuk bisa sampai mutqin itu 80 kali. Ternyata ya tambah lama. Dan gak harus sama, terserah tiap orang beda-beda. Antum mungkin cuma 70 kali, 80 kali. Ya nggak apa-apa, memang yang penting kan hafal gitu ya. Dan nggak ada ukuran, nggak ada nas Quran, nggak ada hadis, nggak ada petunjuk dari ulama bahwa harus dengan jumlah tertentu, nggak ada. Itu kan pengalaman-pengalaman semua, ya, pengalaman-pengalaman pribadi semua atau pengalaman mengajarkan muridnya. Jadi pengalaman ada yang mengatakan ini 50 kali, ada yang 80 kali, ada yang seperti Yahya ibn Ma'in mengulang hadis itu 100 kali. Ya beda-beda, nggak apa-apa. Tapi kan yang penting hafal kan gitu. Nah sekarang antum berapa? Antum coba mengukur pada masing-masing. Karena memang beda-beda. Tapi yang jelas kan semakin banyak mengulang, semakin banyak menghafal akan lebih bagus, dan targetnya intinya adalah hafalannya mutqin. Nah setelah yang ketiga, yang keempat apa? Tafsir. Nah tafsir ini memahami kandungan ayatnya. Ini harus jadi program. Program, semua kita harus punya program. Masalah selesainya kapan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi diprogramkan. Misalnya gini, programnya adalah masing-masing kita menargetkan bisa memahami ayat-ayat yang biasa dibaca dalam sholat. Misalnya, tafsirnya dipelajari. Ada Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bisa pilih yang pendek-pendek dulu. Nanti baru pindah ke Inna A'tayna wal Asri atau yang lainnya. Tapi ini dulu 4 surat ini, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dipelajari tafsirnya. Karena apa? Pada saat kita sholat membaca Al-Fatihah dan kita hafal, tapi kita juga paham, lebih enak.
Jadi lebih enak daripada kalau hanya hafal tapi nggak paham maknanya. Jadi kita baca terus kita paham. Nanti tambah lagi. Ada yang mungkin sehari satu ayat nggak apa, tapi terus belajar. Ini perlunya apa? Supaya pemahaman kita tentang Quran terus bertambah. Dan kalau tafsir ini sekarang kita biasanya belajar dengan dua model, lewat buku, lewat guru. Ya. Artinya lewat buku-buku tafsir, lewat tulisan, dan yang kedua lewat guru, ada ustadz. Nah, tentu bisa juga dua-duanya, menggabungkan kedua-duanya. Artinya ada ustadz yang mengajarkan dan ada buku yang dijadikan pegangan. Nah, ustadz yang mengajarkan ini tidak harus ustadz nunggu ustadz yang sangat ahli, mumpuni, ilmunya sangat tinggi dan mendalam, tapi yang penting beliau pernah belajar ilmu tersebut dan bisa mengajarkannya pada kita. Hari Kamis, Kamis pekan lalu, anak ngobrol dengan Dr. Labib Najib. Syekh Labib Najib ini salah seorang ulama yang sangat mumpuni di bidang fikih mazhab Syafi'i. Kemudian anak mendampingi beliau pas makan siang, terus beliau nyampaikan mengajar yang paling bagus adalah sebetulnya mengajar apa yang sudah dipahami. Cuma itu. Jadi tidak harus disyaratkan ilmunya sampai luas dan mendalam, yang penting pernah dapat materinya kemudian disampaikan. Itu ya. Maka kalau kita juga belajar sama guru, asal beliau pernah belajar itu dan beliau memahami itu, beliau bisa mengajarkan pada kita. Dan yang penting jangan mengajarkan yang tidak diketahui. Cuma itu aja. Nah, itu yang keempat. Itu tafsirnya ya. Nah, tafsir. Jadi, gini, untuk tafsir, kalau bisa baca tafsir itu jangan yang berat-berat dulu. Kalau memang nggak kuat. Jangan yang berat tuh misalnya lihat ada buku tafsir bagus, tafsir Qurtubi, tebalnya 0,5 meter. Ya. Iya, lihat tafsir Qurtubi itu tebalnya, begitu lihat, wah ini bagus, iya bagus, tapi antum begitu membaca mungkin pusing. Kok bahas tafsir ini panjang lebar dan wah isinya itu bagus, tapi nanti mungkin antum pada level berikutnya nanti kalau sudah baca yang ringkas-ringkas. Yang ringkas apa? Misalnya ada tafsir As-Sa'di. Nah, tafsir As-Sa'di lihat, oh ini enak ini. Satu ayat hanya cuma 1 atau 2 paragraf. Itu kan enak. Penjelasannya cuma 1 atau 2 paragraf. Jadi nggak sulit. Tapi kalau tafsir Qurtubi, kadang-kadang beliau gini, setelah menyebutkan ayatnya, pembahasan ayat ini ada 14 masalah. Langsung 14. 14 itu satu masalah bisa 3 paragraf. Jadi antum bacanya tuh sampai bisa 3 halaman. Ada yang sepanjang itu, meskipun ada yang agak pendek, tapi kita merasakan panjang sekali ya, memang karena ilmu beliau banyak. Kemudian yang kedua, beliau ingin sampaikan berbagai sisi dari tafsir itu. Nah, tapi nggak cocok untuk pemula. Pemula cocoknya apa? Yang ringkas-ringkas. Dan antum jangan malu kalau misalnya antum baru belajar yang ringkas-ringkas, karena memang belajar harusnya begitu. Dimulai dari yang ringan dulu, yang mudah. Cari buku tafsir yang paling mudah, cari buku fikih yang paling mudah, buku hadis yang paling mudah dulu. Kalau sudah dikuasai baru naik ke yang berikutnya. Daripada ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan hebat, lalu pakai buku-buku yang tebal-tebal tapi nggak paham. Misalnya gini, ada yang belajar fikih. Oh, saya sudah belajar Nailul Autar karya Imam Syaukani. Sudah sampai bahasan apa? Oh, alhamdulillah sudah sampai bahasan haji, kemudian bahasan jual beli juga sudah. Nah, coba kita tes. Ternyata pemahamannya tentang beberapa hal belum khatam. Jadi membaca tapi ternyata yang dibaca nggak paham.
Daripada banyak-banyak begitu, lebih baik yang kecil-kecil, ringkas, tapi paham. Karena ilmu itu yang penting pahamnya. Kalau ilmu-ilmu seperti itu bukan sekedar hafal bahwa di bab ini, ada itu, tapi nggak paham. Ya, berikutnya setelah tafsir, baru berikutnya tadabbur. Nah, tadabbur ini kita mencoba untuk melihat, merenungkan. Kadang-kadang ada makna-makna yang terdapat dalam ayat Quran yang tidak kita temukan di beberapa tempat. Ya, tidak temukan di beberapa tempat, atau kita tidak temukan dari tafsir. Jadi tadabbur, kebetulan sampai sekarang buku tadabbur yang berbahasa Indonesia saya dibilang belum ada yang lengkap, tuntas dari awal sampai akhir. Nah, tapi kadang-kadang kita dapatkan pada sebagian buku tafsir, dan ada yang didapatkan dari penjelasan ustadz yang mengajar. Misalnya gini, ada ustadz yang menjelaskan fadzakir in nafa'atiz dzikra. Kan itu tafsirnya ada dua. Fadzakir in nafa'atiz dzikra bisa maknanya berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Ada yang mengatakan in di situ sebenarnya inna mukhaffafah. Jadi fadzakir berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Jadi tetap mengasih nasihat, mengingatkan orang. Nah, bagi yang memahami dengan pemahaman pertama, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu jika peringatan itu bermanfaat. Lalu kemudian apa tadabburnya? Bentuk tadabburnya gini. Ayat itu mengajarkan kepada kita bahwa mengajarkan ilmu itu perlu disampaikan kepada orang yang layak atau yang pantas untuk menerima ilmu. Karena nggak semua orang layak menerima ilmu. Artinya apa? Ilmu yang kita sampaikan, kalau kita mengajarkan, itu jangan semuanya disampaikan pada semua orang. Kadang-kadang milih-milih. Kadang-kadang ada beberapa bahasan itu kita sampaikan yang ringan aja, jangan yang berat-berat. Karena kalau yang berat mereka nggak paham. Jadi itu salah satu pelajarannya. Makanya Imam Bukhari membuat judul di Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi, Babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafqahu. Bab menyampaikan ilmu kepada sebagian orang, tidak disampaikan kepada sebagian yang lain karena khawatir mereka nggak paham. Jadi kadang-kadang beberapa masalah itu jangan disampaikan, nanti mereka nggak paham. Ada yang sampaikannya nanti, sekarang belum disampaikan dulu. Nah, ini bentuk tadabbur. Jadi nggak semua ilmu disampaikan. Dari ayat fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka kalau nanti antum diminta bikin pengajian, majelis, diminta ngisi di sebuah kampung, antum harus lihat ini kira-kira cocok untuk mereka ini apa, disesuaikan dengan kemampuan yang antum miliki. Karena ada yang nggak cocok. Misalnya antum lagi semangat ngajar bahasa Arab, sebentar yang ngisi ini yang ikut itu siapa? Kalau yang ikut mbah-mbah, ya sebaiknya nggak usah diajari bahasa Arab ya. Atau walaupun bahasa Arabnya pilih yang sederhana, yang kira-kira bahasa Arabnya langsung ke Quran aja. Jadi ini mau belajar bahasa Arab, terus mau belajar bahasa Arab yang mana ini? Sementara ada yang lebih penting. Nah, ini pertimbangannya, ada yang lebih penting didahulukan. Maka itu yang disampaikan. Ya, itu yang kelima. Yang keenam. Yang keenam apa? Tatbik. Ya, tatbik itu artinya mengamalkan apa yang sudah dipahami dari Quran, ada yang sudah diketahui, diamalkan. Contohnya apa? Tentu contohnya banyak. Kalau kisah, maka kita harus imani, kita harus yakini. Itu kalau kisah. Misalnya gini, ada kisah di Quran, kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud.
Itu isinya cerita tentang di zaman itu ada seorang raja yang cerita. Itu kisah. Apa yang kita lakukan sebagai bentuk pengamalannya adalah kita mengimani bahwa kisah itu benar. Itu bentuk mengamalkan. Kalau itu kisahnya berisi tentang ada seorang raja yang begini, kita yakin itu pasti benar. Ada Ashabul Kahfi yang bersama anjing, kita pasti mengimani itu karena memang isinya begitu. Lalu ada lagi kisah apa saja? Kisah Luqman, kisah ini itu kalau kisah berarti kita mengimaninya. Tetapi ada yang bentuknya bukan kisah, perintah maka dikerjakan, kalau larangan ditinggalkan. Itu bentuk mengamalkan Al-Quran. Nah, yang terakhir taklim. Nah, taklim itu apa yang sudah kita pelajari, sudah kita tahsin, kemudian tilawah, lalu kita hafalkan, kita pahami isinya, kita tadaburi, kemudian kita amalkan. Nah, taklim ini kita ajarkan. Kalau antum ingin kuat ilmu yang sudah dimiliki, sering-seringlah terlibat dalam kegiatan dakwah. Manfaatnya minimal 2. Manfaatnya terlibat dalam dakwah itu minimal manfaatnya 2. Ini minimal. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk menjaga supaya antum juga istiqomah dalam dakwah. Kalau antum keluar dari kafilah dakwah, antum keluar dari jamaah yang semuanya aktif dalam dakwah, antum lama-kelamaan bisa bergeser dan menyimpang. Maka hati-hati, jangan sampai keluar dari jamaah atau kelompok komunitas yang sama-sama ingin berdakwah. Karena apa? Nanti antum pelan-pelan tanpa sadar menyimpang. Contohnya apa? Contoh paling gampang sekarang gini. Antum coba lihat sekarang beberapa bahasan yang ada. Antum kalau baca di media sosial antum pusing. Kalau bacanya di media sosial. Tetapi kalau antum punya panduan, ada yang mengarahkan, maka antum nggak pusing. Karena sudah ada yang bantu mikirkan. Misalnya gini, terkait dengan jadwal waktu sholat yang sekarang ini ada, apakah sudah sesuai dengan jadwal yang tuntunan? Nah, kalau untuk mengkaji itu panjang. Kalau untuk mengkaji sendiri pusing. Karena apa? Perlu pengetahuan tentang semua hadis yang terkait dengan bahasan jadwal waktu sholat. Atau juga yang kedua harus juga mengetahui beberapa tanda-tanda itu. Misalnya membedakan fajar shadiq dan fajar kadzib itu gimana? Lalu harus praktek, latihan dan seterusnya. Iya, itu sambil dipelajari. Tapi yang paling praktis apa? Biarkan orang yang secara khusus mendalami itu, mengkaji, kemudian nanti hasilnya disampaikan pada kita. Karena kalau semua bahasan kita yang nyari, itu pusing. Akhirnya kemudian kita ya dapatnya sudah langsung kesimpulan dari orang-orang yang ahli, sehingga kita nggak repot. Sehingga kita nggak repot dengan masalah-masalah seperti itu. Dan itu banyak masalah-masalah yang lain. Dulu awal-awal, ya, pas awal-awal di masa pandemi, terus setelah itu beredar kan fatwa dari bukan cuma ulama di Indonesia, di Saudi, di Mesir dan yang lainnya juga berkaitan dengan sholat menggunakan masker. Lalu ada yang keberatan dan lalu menyebarkan video supaya sholat tidak menggunakan masker. Lalu kemudian terjadi perdebatan. Kalau kita yang lihat, kira-kira gimana caranya? Masalahnya ini ustadz, kan pusing. Nah, inilah pentingnya kita berada dalam sebuah jamaah dakwah yang di situ ada orang-orang yang membantu mengkaji masalah-masalah seperti itu, supaya bahasannya tidak semuanya kita harus mengkaji. So kita nggak akan kuat mengkaji semua bahasan dan kita sendiri yang mengkaji. Nah, itu yang dinamakan taklim. Dan yang terakhir, taklim itu yang penting adalah apa yang antum sampaikan itu dari apa yang sudah antum dapatkan.
dan jangan menyampaikan yang tidak diketahui. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu, sampaikan. Terlibat dalam dakwah, apapun kegiatan dakwahnya yang antum bisa, dan yang penting adalah jangan menyampaikan yang tidak diketahui. Anda sudah dapatkan, ya itu sampaikan. Yang nggak tahu, ya sudah nggak usah disampaikan, karena memang nggak tahu. Ya. Nah itu alasannya. Mudah-mudahan dari 7T ini kalau kita bisa wujudkan dengan baik, menjadi tangga untuk mewujudkan generasi Qurani. Demikian, Allah a'lam.